Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Anang Hasani dan Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah kisah inspiratif dari salah satu wirausahawan asal Tasikmalaya yang bernama Irsyad Nurdin. Irsyad Nurdin ini merupakan seorang pria lulusan Fakultas Ekonomi. Beliau memulai usahanya pada tahun 2012. Mulai pada tahun 2012 ketika beliau baru saja lulus dari Fakultas Ekonomi, ketika beliau baru saja lulus kuliah. Beliau sangat ingin mendirikan sebuah usaha, sangat ingin menjadi seorang wirausahawan karena itu memang cita-cita beliau. Beliau tidak ingin menjadi pegawai kantoran, akan tetapi keluarga beliau sebenarnya kurang setuju atas keinginan beliau menjadi seorang wirausahawan. Keluarga beliau ingin beliau bekerja sebagai pekerjaan kantoran seperti biasa saja, karena itulah memang cara pandang keluarga beliau. Karena cara pandang keluarga beliau itu mengatakan bahwa seorang sarjana lebih pantas untuk bekerja kantoran daripada berdagang. Memang karena mayoritas keluarga beliau juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil, tidak ada sama sekali yang menjadi wirausahawan. Lalu karena dorongan dari orang tua yang terus menerus menyuruh beliau untuk melamar pekerjaan, akhirnya beliau juga melamar pekerjaan juga. Namun memang ada beberapa pekerjaan yang yang memanggil beliau. Beliau dipanggil, ada beberapa panggilan, namun tetap dia tidak memenuhi panggilan pekerjaan tersebut karena beliau memang sangat-sangat ingin menjadi wirausahawan dan sangat fokus untuk menjadi wirausahawan. Dalam membangun usaha beliau mulai usahanya ini dari kecil-kecilan. Beliau mulai bergabung dari sentra kerajinan khas Tasikmalaya yang berlokasi di Kecamatan Raja Polah. Beliau memulai dari membuat tas berbahan serat kecing gondok, yang dimana kebanyakan model yang ia buat itu ya tas keranjang biasa, kotak tisu dan lain-lainnya. Tapi produk yang menjadi unggulan beliau adalah tas. Lalu pada tahun 2014 beliau mengikuti semacam inkubasi wirausaha dari Bank Indonesia. Jadi pada saat itu seluruh wirausahawan muda mendaftar, kemudian diseleksi, yang memenuhi syarat akan masuk ke inkubator wirausahawan Bank Indonesia. Jadi dari yang daftar ratusan wirausahawan itu diseleksi tahap 1 diambil 75 orang, lalu pada seleksi tahap 2 diambil 25 orang, dan pada tahap 3 diambil 10 orang finalis termasuk beliau. Nah, 10 finalis itu kemudian digodok sampai matang oleh Bank Indonesia, termasuk mulai dari pelatihan manajemen produksi, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan seluruh aspek dari usaha tersebut, termasuk masalah produksinya, termasuk masalah inovasi produk. Nah, lalu beliau mengembangkan produk tas beliau itu dikembangkan lagi ke anyaman polister, anyaman pelepah pisang, anyaman kulit, dan disitulah mula awalnya usaha beliau mulai berkembang. Jadi pada tahun 2014 tersebut beliau mulai fokus membuat tas bordil manual dengan bahan kulit asli. Jadi sejak tahun 2014 tersebut beliau menetapkan positioning beliau sebagai tas bordil manual untuk segmen menengah atas. Lalu bersama Bank Indonesia beliau diajak ke pameran-pameran tingkat internasional. Beliau pernah mengikuti pameran Oki, terus pameran Indonesia Fashion Week, Inacraft, dan sebagainya. Jadi lewat pameran-pameran tersebut terbukalah akses dan jaringan pasar beliau. Dalam membangun usahanya tersebut juga sebenarnya terdapat beberapa problem ya, terutama masalah dari sumber daya manusia, yakni pengrajinnya sendiri, karena sangat sulit untuk mencari pengrajin bordil manual, sedangkan yang punya keterampilan bordil manual di Tasikmalaya itu sudah mulai jarang karena sudah tergerus oleh bordil komputer. Kebanyakan yang masih ada bordil manual juga pengrajinnya biasanya hanya ada di usia 50 tahun ke atas, di usia-usia yang sudah mulai tidak produktif. Maka karena itu beliau juga membuka kelas pelatihan bordil manual, karena juga alumni dari kelas tersebut bisa direkrut untuk bekerja di usaha pembuatan tas beliau. Jadi beliau tetap diuntungkan dengan adanya pelatihan tersebut karena beliau bisa memanen karyawan dari sana.
Untuk pasar luar negeri sendiri, beliau bisa mempasarkan barang produksinya lewat Instagram, lewat Shopee ataupun Tokopedia. Pasar yang sudah ia tempuh ini ada pasar India, Malaysia, New York, Singapura, dan Hong Kong. Ya, itu tadi dari kisah kecil, sebuah kisah pendek dari perjuangan Irsyad Nurdin dalam mengembangkan bisnisnya sebagai ya, itu mungkin sedikit cerita dari Irsyad Nurdin sebagai seorang wirausahawan yang berjuang untuk membangun usahanya di bidang produksi tas bordil manual. Yang dapat kita ambil dari kisah beliau, dimana kita ketika ingin mencapai sesuatu, kita tuh harus benar-benar yakin, kita harus benar-benar fokus, harus benar-benar tahu apa tujuan kita. Mungkin ya banyak cobaan. Beliau tadi ada cobaan dari orang tua beliau yang ternyata tidak dapat restu gitu loh dari orang tuanya. Tapi pada akhirnya karena dia memang berniat untuk membangun usaha, berniat dengan teguh, tidak terbawa arus, tidak terbawa oleh omongan keluarganya untuk menjadi seorang karyawan, hasilnya beliau bisa mengembangkan usaha beliau tersebut. Beliau bisa membangun usaha pabrik tas tersebut, bahkan sudah go internasional, sudah produksi beliau sudah bisa tampil di acara-acara fashion week di luar negeri. Itu menunjukkan kalau kita memang ingin mencapai sesuatu, ya kita tuh harus fokus. Kita harus fokus apa tujuan kita, maupun ada beberapa bagai cobaan yang ada, ya kita tetap harus berusaha, tetap harus yakin dengan pilihan kita sendiri. Cobaan pasti ada. Yang jadi pertanyaan, apakah kita mau lanjut ketika kita jatuh, atau hanya ya udah kita jatuh kita mundur. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.